Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyati. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu bagi Allah. Alnya di sini al istighraqiyah yang artinya menghabiskan. Maksudnya menghabiskan semua pujian itu hanya milik Allah. Alhamdu, adapun segala puji, lillahi itu bagi Allah. Alladzi, ia Allah, ja'ala yang menjadikan sinten Allah atau alladzi al-ilma pada ilmu, menjadikan irfa'as sifati pada paling luhurnya beberapa sifat al-kamaliyati yang sebangsa kesempurnaan. Memang hanyalah ilmulah yang mengangkat derajatnya manusia. Hanya ilmulah paling luhurnya sifat kesempurnaan. Bukan tahta, bukan jabatan, dan bukan harta, tapi ilmu menentukan derajat manusia, luhurnya derajat manusia dunia wa ukhron, itu hanyalah ilmu. Yang lain hanya sifatnya sementara. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, an la ilaha, pada sesungguhnya tiada zat yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wahdahu, seraya esanya Allah, la syarika, yang tidak ada sekutu itu maujud, lahu, bagi Allah. Alladzi, ia Allah, khassa, yang mengkhususkan, sinten alladzi atau Allah, man, pada seseorang, sya'a, yang berkehendak sinten Allah, min ibadihi, dari beberapa hambanya Allah, bil ma'asirih, dengan beberapa riwayat al-hikamiyati, yang sebangsa hikmah. Wa asyhadu, dan bersaksi siapa saya, anna Muhammadan, pada sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan utusan Allah, alladzi khassa, yang mengkhususkan hu pada alladzi, Allahu, sintan Allah Ta'ala, mengkhususkan kanjeng Nabi bi jami'i kamalatil ubudiyati, dengan segala beberapa kesempurnaan kehambaan. Memang kanjeng Nabi adalah sosok hamba Allah yang penuh dengan kesempurnaan. Sifat kehambaannya Rasulullah itu paling sempurna. Memang Allah jadikan Nabi Muhammad sosok yang kehambaannya, sifat kehambaannya yang paling sempurna. Tidak ada yang bisa menandingi ubudiyahnya, sifat kehambaannya kanjeng Nabi kepada Allah. Memang Allah mentakdirkan seperti itu. Aulal khalqi, asyraful khalqi, itu kanjeng Nabi Muhammad. Ubudiyah paling sempurna adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wa salla, semoga memberikan rahmat Allah, sinten Allah, ala sayyidina, atas tuan kita, Muhammadin, yakni Nabi Muhammad, alladzi, ia Muhammad, mala'a, yang telah memenuhi, menumpah riahkan, Allah, sinten Allah, qalbahu, pada hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min jalalihi, dari keagungan Allah, al-a'la, yang maha luhur, jalla wa'ala. Wa ayyana, dan menentukan dan menjadikan sinten Allahu, pada kanjeng Nabi Muhammad, min jamalihi, dari indahnya Allah, al-asna, yang bersinar. Fasyarah, maka menjadi sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masruran, itu orang yang bahagia, mansuron, orang yang selalu ditolongi. Wa ala alihi, dan semoga atas keluarganya Nabi,
wa ashabihi dan beberapa sahabat Nabi, wassalikina dan orang-orang yang menjalani yang mengikuti ala nahjihi atas jalannya Kanjeng Nabi, fanalu maka memperoleh siapa salikin khairan pada kebaikan, wafiron yang berlimpah ruah. Amma ba'du, adapun setelah alhamdu dan salawat, fayaqulu maka berucap al-murtaji siapa orang yang berharap ghufral masawi pada dimaafkannya beberapa dosa, Muhammad Nawawi yakni Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi yang sebangsa Jawa. Jadi pengarangnya ini adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Berarti beliau yang mengarang kitab Nasoihul Ibad adalah Imam Nawawi yang dari Jawa yaitu Banten. Hadza adapun ini kitab syarhun syarah. Hadza adapun ini kitab syarhun itu syarah. Wada'tu yang menjadikan siapa saya hu pada hadza alal kitab atas kitab al-mustamil yang mencakup alal mawa'idi atas beberapa mau'idah lil allamati milik ulama yang sangat alim al-hafidh yakni al-hafidh Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir yang masyhur bi Ibni Hajarin dengan nama Ibni Hajar Al-Asqalani yang sebangsa Asqalani. Jadi beliau menyarai kitab dari karya Syekh Ibnu Hajar yang namanya Munabbihatun 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad disyarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani dengan nama Nasoihul Ibad. Jadi Nasoihul Ibad itu adalah syarah atau kitab yang menjelaskan dari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berupa kitab Munabbihatun 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Summal Misri kemudian yang sebangsa Mesir taghammada semoga Allah menyirami hu pada Ibni Hajar Allah sinten Allah Ta'ala birahmati dengan rahmat Allah amin amin. Wa sammaituhu dan memberi nama siapa saya hu pada syarah atau hadza syarhun itu memberi nama Nasoihal Ibadi pada kitab Nasoihal Ibad. Di namanya kitab ini Nasoihul Ibad yang menyarai kitab Munabbihatun 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad. Nasoihal Ibadi pada nama Nasoihal Ibad fi bayani al-fadhi munabbihatin 'alal Isti'dadi li Yaumil Ma'ad di dalam menjelaskan beberapa lafaz kitab munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Jadi Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad itu adalah kitab kecil karya dari Ibni Hajar Al-Asqalani disarai oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang diberi nama Nasoihal Ibad. Jadi kitab aslinya itu adalah kitab Munabbihatun 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad yang artinya maknanya kitabnya itu munabbihat perkara yang mengingatkan alal isti'dadi untuk bersiap-siap li Yaumil Ma'ad untuk hari kembali yaitu hari kebangkitan. Nah itu disyarai oleh Imam Nawawi, dijelaskan oleh Imam Nawawi dengan sebuah karyanya namanya Nasoihal Ibad. Wa as'alu dan meminta siapa saya Imam Nawawi Allah pada Allah Al-Karim yang maha mulia atau maha loman ayyan fa'ah pada hendak memberi manfaat sinten Allah bihi dengan kitab al-muslimina pada beberapa orang Islam wa ayyaj'ala dan hendak menjadikan sinten Allahu pada kitab dakhiratan pada tabungan
ila yaumiddini, hingga hari kiamat. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani, yang maha pengasih di dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahim, yang maha pengasih di dalam akhirat saja. Wa tusannuh, disunnahkan apa basmalah, disunnahkan membaca bismillah, indabtida'i kulli umurin, di dalam ketika memulai setiap beberapa perkara, ghairi muhaqqaratin, yang tidak dihinakan. Jadi sunnah membaca basmalah di setiap keadaan yang hal itu tidak diremehkan. Tidak boleh baca bismillah ketika ada di kamar mandi, gak boleh baca bismillah ketika BAB dan lain sebagainya. Hal-hal yang remeh tidak disunnahkan, tidak dianjurkan baca bismillah. Tapi kalau barang itu adalah barang yang apik, barang yang bagus, maka disunnahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Sekarang fa'in tarokah, maka jika meninggalkan siapa eman atau siapa orang, pada umur, fa'in tarokah, maka jika meninggalkan siapa orang pada basmalah, fi awaliha, di dalam awalnya umur atau perkara, ata, maka melakukan siapa man atau orang, biha, dengan basmalah, fi asna'iha, di dalam beberapa tengahnya perkara, biqaulihi, dengan ucapannya man, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, yakni bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Alhamdulillah, adapun segala puji, lillahi, itu milik Allah, fi kulli hinin, di dalam setiap masa, yakni zamanin, yakni zaman, hinin ini artinya zaman, masa, qollah, baik sedikit apa zaman, au kasur, atau banyak apa zaman. Jadi hinin itu umum, pokoknya zaman, baik zaman itu sedikit ataupun zaman itu banyak, namanya hinin. Di masa sedikit ataupun masa banyak itu namanya hinin. Wa auqatin, dan beberapa waktu. Wahia, adapun auqat, azminatun, itu beberapa masa, mahdudatun, yang dibatasi. Jadi kalau auqat itu adalah masa-masa yang sudah ada durasinya, itu namanya auqat. Kalau hinin enggak, sementing itu masa, baik sedikit ataupun banyak, itu namanya hinin. Kalau auqat itu adalah masa yang ada durasinya, durasinya sudah ditentukan. Wahia, adapun wa auqatin, ya, itu min atfi khosin, itu mengatofkan lafadz khos ala amin, atas lafadz am. Jadi fi kulli hinin wa auqatin ini termasuk mengatofkan lafadz khos kepada am. Maksudnya gimana? Hinin itu adalah umum, auqatin khusus. Lah ini menyambungkan lafadz khusus kepada lafadz umum. Jadi hinin juga auqat, auqat belum, auqat pasti hinin, hinin belum, hinin pasti auqat, auqat belum tentu hinin, gitu. Ini yang dimaksud min atfi khosin ala amin, hinin umum, auqatin khusus. Wassalatu, adapun salawat, ail atfu, yakni belas kasih, minallahi, dari Allah, wa min ghairihi, dan dari selain Allah, ala rasulihi, itu semoga atas utusan Allah, ala rasulihi, itu semoga tercurahkan atas utusan Allah, ila kafatil khalqi, kepada semua makhluk. Sifatnya Rasul asyrafil khalqi, yang paling mulia, mulianya makhluk. Wa huwa, adapun makhluk, kullu ma, itu setiap sesuatu, aujada, yang mewujudkan, hu, pada ma, Allahu, sintan Allah ta'ala,
ala takdirin atas menentukan, ala takdirin atas ketentuan, aujabat yang mewajibkan, hu pada ma al hikmatu apa kebijaksanaan. Jadi makhluk adalah setiap sesuatu yang Allah mewujudkan itu makhluk, yang pastinya sesuai dengan ketentuan Allah, itu semuanya makhluk. Asyrafil khalqi wal bariyati, dan beberapa makhluk, sama maknanya. Ail makhlukoti, yakni beberapa makhluk, mutlakon dengan mutlak, atau allati yang fil ardi di dalam bumi. Fahiyya, maka adapun khalqi wal bariyat, min atfil maradifi, itu menyambungkan lafadz yang sama maknanya. Jadi khalqi dan bariyat itu adalah dua kata yang sama maknanya disambungkan. Jadi bisa jadi lafadz asyrafil khalqi wal bariyat itu menggabungkan dua lafadz yang sama. Atau min atfil khosi, dari atof atau menggabungkan lafadz yang khusus alal ami, atas lafadz yang umum. Jadi khalqi itu adalah semua ciptaan Allah, bariyat adalah tertentu kepada hal-hal yang ada di bumi. Kalau bariyat ini diartikan sesuatu yang ada di bumi, berarti bariyat ini adalah lafadz yang khusus digabungkan atau diatofkan kepada lafadz yang umum, apa, yaitu al-khalqi. Kalau memang maknanya, kalau memang diberi pemahaman bahwa ini adalah mengatofkan atau menggabungkan lafadz khusus kepada am. Tapi kalau diartikan min atfil maradif, dari mengatofkan lafadz yang sama, berarti bariyat ini ciptaan Allah baik di bumi secara mutlak, bariyat begitu pula. Jadi ini mengatofkan lafadz yang sama. Fasayyiduna, maka adapun Tuhan kita Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu khalqillahi, itu paling utamanya makhluki Allah, kullihim, ia semuanya makhluk. Berarti kanjeng Nabi itu adalah afdalu khalqillahi kullihim, paling afdalnya semua makhluk. Hadihi, adapun ini kitab, ai al mustahdirati, yakni sesuatu yang hadir fi dhihni, di dalam hati. Munabbihatun, itu perkara yang mengingatkan, alal isti'dadi, atas berusaha bersiap-siap, liyaumil ma'adi, untuk hari kebangkitan atau hari kiamat. Ayakni alat ta'ahubi, atas bersiap-siap, li ajli waktu ruju'i, untuk faktor waktu kembali ilallahi, kepada Allah Ta'ala. Fa inna minha, maka sesungguhnya itu di antara perkara yang mengingatkan, ma apa sesuatu, yakunu yang ada, apa masna itu dua-dua, ai zaujaini, yani dua-dua. Jadi isinya maqalah, isinya lafaz munabbihat itu ada yang dua-dua. Wa minha, dan itu diantara perkara yang mengingatkan, ma adapun sesuatu, yakunu yang ada, apa sulasiat itu tiga, ila tamamil asyrati, hingga sempurnanya 10. Jadi wa jumlatul maqalati, adapun jumlahnya beberapa maqalah, dawuh mi'atani itu 200, wa arba'ata asyara, dan 14, berarti 214. Semua isinya maqalah dalam kitab Nasaihul Ibad itu ada 214. Al-akhbaru, adapun beberapa hadis, khamsatun itu 5, wa arba'una, dan 40, berarti yang hadis 45. Wal bawaqi, adapun yang sisa, asarun itu adalah asar,
Asarun itu adalah asar. Asar itu adalah dawuh ucapan yang selainnya Kanjeng Nabi, baik sahabat ataupun tabi'i. Jadi kalau Nabi namanya hadis atau khobar atau akhbar, itu namanya dawuh yang dari Kanjeng Nabi. Kalau dari sahabat ataupun dari tabi'in namanya asar. Wa ana adapun saya musonib itu Imam Nawawi al-ana di dalam sekarang, uridu itu menginginkan siapa saya, uridu menginginkan siapa saya at-tabarruka pada ngalap barokah, bi'ityani hadisaini dengan mendatangkan dua hadis syarifaini yang mulia keduanya, jalilaini yang agung keduanya. Jadi dalam kesempatan ini musannif yaitu Imam Nawawi Al-Bantani mengawali karyanya dengan bertabarruk, dengan mengambil barokah, dengan menyebutkan dua hadis yang keduanya adalah mulia-mulia, kata beliau. Fal hadis maka adapun hadis al-awwal yang pertama, ajaza itu mengijazai ni kepada saya bihi dengan hadis al-allamatu siapa? Ulama yang sangat alim, Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami, yakni Muhammad Khatib Asy-Syami. Summal Madani, kemudian sebangsa Madinah, Al-Hambali yang sebangsa Hambali. Wa huwa adapun Syekh Muhammad Khatib Asy-Syami summal Madani Ibnu Utsman, itu Syekh Ibnu Utsman Ibnu Abbasin bin Utsman an masyayikhihi, dari beberapa gurunya Utsman. Muttasilan seraya sambung ila Abi Dzarrin terhadap sahabat Abi Dzarrin Al-Ghifari yang sebangsa Ghifari radhiyallahu anhu. Meriwayatkan an Rasulillahi dari utusan Allah, yaitu Kanjeng Nabi, fima di dalam hadis yarwi yang meriwayatkan Kanjeng Nabi hu pada hadis an rabbihi dari Tuhannya Kanjeng Nabi azza wa jalla. Jadi namanya ini hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu adalah Kanjeng Nabi yang meriwayatkan dawuhnya dari dari Gusti Allah. Jadi kalau hadis qudsi itu adalah Kanjeng Nabi yang meriwayatkan dawuhnya dari Allah. Kalau hadis-hadis yang lain selain hadis qudsi, ya Kanjeng Nabi lah yang dawuh, sahabat-sahabat yang meriwayatkan. Kalau hadis qudsi enggak, Kanjeng Nabi yang meriwayatkan, dawuhnya itu dari Allah. Nanti banyak apa perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran, itu nanti kita bahas di kesempatan lain. Qala ta'ala, ini hadits qudsi ya, bukan ayat Al-Quran tapi hadits qudsi. Qala berfirman atau dawuh ta'ala sinten Allah ta'ala, ya ibadi wahai beberapa hambaku. Ini dawuhnya Allah dalam hadits qudsinya. Ini sesungguhnya saya Allah haramtu itu mengharamkan siapa saya al-zulma pada kezaliman ala nafsi atas diriku. Jadi Allah nyatakan tegas dalam hadits qudsinya, Allah sendirilah mengharamkan kedoliman atas dirinya. Jadi Allah tidak mungkin melakukan kedoliman atas dirinya dengan menghakimi makhluknya. Jadi Allah sudah menegaskan dirinya tidak menghakimi atau tidak melakukan kedoliman. Apakah Allah tidak mampu? Ya mungkin, karena ini sifat mustahil bagi Allah. Sama halnya Allah gak mungkin mati. Allah itu maha hidup. Loh, berarti Allah gak mampu untuk mencipta? Ya mungkin. Tidak cocok. Karena Allah mohal mati. Sehingga Allah gak mungkin mati. Jadi gak bisa diartikan Allah tidak mampu untuk mematikan dirinya. Tidak bisa, karena itu hal tidak mungkin. Sekarang apa itu zalim? Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Seperti halnya kita harus melakukan kebajikan kepada diri sendiri, tidak melukai kepada diri sendiri. Malah kita membahayakan jiwa.
lah itu adalah zalim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wa ja'altu, dan menjadikan siapa saya Allahu pada kezaliman, bainakum di dalam antara kalian, menjadikan muharraman pada perkara yang diharamkan. Jadi karena Allah sudah mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri, sehingga Allah juga mengharamkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan kezaliman. Oleh karenanya, fala tadzalamu, maka janganlah berbuat zalim siapa kalian semua. Ya ibadi, hei hambaku, kullukum, adapun semua kalian, dhalun itu tersesat. Ditegaskan oleh Allah, wahai hambaku, kalian semua adalah orang yang tersesat. Kenapa? Karena manusia itu adalah penuh dengan nafsu, penuh dengan hal-hal yang negatif. Sehingga kalau tanpa hidayah dari Allah, maka manusia dalam keadaan tersesat. Illa, kecuali man, orang, hadaitu, yang memberi hidayah siapa saya Allahu pada man. Oleh karenanya, fastahdu, maka mintalah hidayah siapa kalian ni kepadaku. Ahli, maka pasti memberi hidayah siapa saya Allah kum pada kalian. Jadi ojo sombong kini sudah melakukan kebaikan, itu bukan dari diri kita. Hakikatnya kita adalah selalu melakukan kesesatan. Pada esensinya kita tidak bisa melakukan kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan minta hidayah kepada Allah. Sehingga tiap waktu kita dianjurkan membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kenapa? Karena esensinya manusia itu dalam keadaan tersesat. Karena manusia itu sendiri dipenuhi oleh nafsu-nafsu jelek, nafsu-nafsu su, nafsu-nafsu ammarah. Sehingga tanpa pertolongan Allah, tanpa hidayah dari Allah, maka kita akan tidak bisa melewati semua itu. Makanya kita tidak boleh sombong walaupun sudah melakukan kebajikan. Itu bukan dari diri kita, tapi Allah lah yang mentakdirkan semua itu. Ya ibadi, hei hambaku, kata Allah, kullukum, adapun kalian semua, jai'un itu orang yang lapar. Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Pada hakikatnya manusia itu adalah orang yang lapar, tidak punya apa-apa, tidak bisa makan. Ilaman, kecuali seseorang, at'amtu, yang telah saya beri makan, hu pada man. Pada intinya yang memberi makan kita itu adalah Allah. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita punya kaya, banyak harta, merasa diri bahwa yang memberi makan itu adalah dianya sendiri, itu adalah tindakan yang tidak benar. Pada esensinya orang itu adalah miskin semua. Dia lahir kepada bumi, dia tidak punya apa-apa. Dia punya harta itu hanya titipan dari Allah. Sehingga diklaim oleh Allah, pada intinya, pada hakikatnya manusia itu adalah ja'i, orang yang lapar, orang yang tidak punya apa-apa, kecuali Allah lah yang memberi makan. Maka fastat'imu, maka mintalah makan siapa kalian ni kepadaku Allah. Ud'im, maka akan memberi makan, maka pasti memberi makan siapa saya kum pada kalian semua. Ya ibadi, hei hambaku, kullukum, adapun kalian semua, arin itu orang yang telanjang. Pada esensinya manusia tidak punya apa-apa. Dia terlahir ke dunia dengan keadaan telanjang. Apa yang kita sombongkan? Ilaman, kecuali orang, kasautu, yang telah memberi pakaian siapa saya hu pada man, fastaksu, maka mintalah memintalah pakaian siapa kalian ni kepadaku Allah. Aksu, maka pasti memberi siapa saya Allah kum pada kalian. Ya ibadi, wahai beberapa hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, tukhti'una itu melakukan kesalahan siapa kalian, billaili, di dalam waktu malam, wan nahari, dan waktu siang. Kata Allah, hei menungso kabeh, wahai kalian semua manusia, sesungguhnya engkaulah orang yang selalu
melakukan kesalahan, karena manusia itu adalah makhallul khata' wan nisyan. Manusia al khata', manusia adalah tempatnya keliru, baik di waktu siang maupun di waktu malam. Oleh karenanya banyaklah istighfar kepada Allah. Janganlah kamu sombong dengan kebaikan kamu, karena sebesar apapun kebaikan kita itu pasti melalui itu adalah pemberian Allah. Manusia tidak lepas dari kekeliruan. Oleh karena itu, wa ana, adapun saya Allah, aghfiru, itu memaafkan siapa saya Allah, az-dzunubah, pada beberapa dosa, jami'an, seraya semuanya. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang bertaubat, yang meminta maaf kepada Allah di saat dia bersalah, di saat dia melakukan kemaksiatan, bukan kesombongan karena kebaikan. Sehingga dalam beberapa dawuh, Allah lebih suka kepada pendosa yang menangis, yang bertaubat akan dosanya, daripada orang yang sombong karena melakukan kebajikan. Fastaghfiru, maka mintalah maaf siapa kalian ni kepada saya, aghfiru, maka pasti memaafkan siapa saya, lakum, pada kalian semua. Ya ibadihi, atau wahai hambaku, innakum, sesungguhnya kalian, lam tablughu, tidak akan mampu siapa kalian, durri, pada membahayaiku, kata Allah. Menungso kabeh, kamu tidak akan mampu melakukan atau memberikan bahaya kepada saya. Fataduru, lalu melakukan bahaya siapa kalian ni kepada saya, tidak akan mungkin. Awakmu mau membahayakan Allah dengan mengumpulkan semua jin dan insin untuk membahayakan Allah, tidak mungkin mampu. Walan tablughu, dan tidak akan mampu siapa kalian, naf'i, pada memberi manfaat kepadaku. Fatanfa'u, lalu memberi manfaat siapa kalian ni kepadaku, semuanya sia-sia, tidak akan mungkin. Seandainya satu cakrawala ini, semuanya alam ini, makhluk semuanya beribadah kepada Allah, tidak mungkin, tidak akan mampu memberi manfaat kepada Allah. Seandainya semua makhluk itu tidak akan tidak beribadah kepada Allah, bermaksiat semuanya, tidak mungkin membahayakan kepada Allah, tidak akan mampu, kata Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau annakum, seandainya sesungguhnya awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kanu, itu ada siapa, awalakum wa akhirukum wa insakum, ala atqa qalbi rajulin, itu atas paling takwanya hatinya seseorang, wahidin, yang satu, minkum, dari kalian, mazada, maka tidak akan menambahi, zalika, apa ketakwaan, fi mulki, di dalam kerajaanku, syai'an, pada sesuatu. Ini ditegaskan oleh Allah, wahai hambaku, seandainya semuanya orang yang ada di muka bumi ini melakukan kebajikan kepada Allah, tidak ada yang bermaksiat, oleh Allah ditegaskan semuanya itu tidak akan memberi dampak kepada kerajaanku, kata Allah. Makanya apa yang kita sombongkan dari amal kita, semuanya itu tidak akan memberi manfaat kepada Allah, tapi memberi manfaat kepada diri sendiri. Kini kita beribadah kepada Allah, esensinya itu kembali kepada diri kita. Kita melakukan ibadah itu bukan kembali kepada Allah, itu sudah ditegaskan oleh Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awalakum, sesungguhnya awal kalian, wa akhirakum, dan akhir kalian, wa insakum, dan manusia kalian, wa jinnakum, dan jin kalian, kanu, itu ada siapa, awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, ala afjari qalbi rajulin, itu atas paling lacutnya hatinya seseorang, wahidin, yang satu. Seandainya semua jin berkumpul, manusia berkumpul kabeh, pokoknya itu lacut kabeh, mana kosoh, maka tidak akan mengurangi, zalika, apa kelacutan semua itu, min mulki, dari kerajaanku.
Kata Allah, seandainya semua yang ada di muka bumi ini bermaksiat kepadaku, lacut kepadaku, maka tidak ngefek kepada kerajaan gitu, kata Allah. Makanya apa yang kita perbuat, apa yang kita sombongkan, semuanya itu orang ngefek kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum, seandainya sesungguhnya awal kalian, wa akhirakum dan akhir kalian, wa insakum dan manusia kalian, wa jinnakum dan jin kalian, qamu itu berdiri, siapa awwalakum ila akhirih, fi su'idin di suatu tempat, di tempat yang tinggi, wahidin yang satu, fasa'alu lalu meminta, siapa awwalakum wa akhirakum, ini kepada saya Allah, fa'ataitu lalu memberi siapa saya, kulla insanin pada setiap manusia, memberi mas'alatahu pada permintaannya, awwalakum ila akhirih, mana kosoh, maka tidak akan mengurangi, zalika apa permintaan yang sudah saya penuhi, mimma dari sesuatu indi yang ada di dalam diri saya Allah, illa melainkan kama sebagaimana yang kusu mengurangi al-mikhyatu apa jarum, idza udkhila di dalam ketika dimasukkan apa mikhyat al-bahroh pada lautan. Ini kata Allah, ditegaskan lagi oleh Allah, seandainya manusia itu, jin berkumpul, manusia berkumpul, awal akhir itu berada di satu tempat meminta kepada Allah, lalu Allah penuhi permintaannya, maka semuanya itu tidak akan mengurangi apa yang ada di Allah, apa kekayaan Allah, melainkan sebagaimana jarum yang diteteskan kepada lautan, seperti halnya jarum yang dimasukkan kepada laut. Maksudnya Allah sudah memberi semua permintaan makhluknya, itu tidak akan mengurangi apa yang Allah miliki. Itu sangat maha kayanya Allah, sangat maha agungnya Allah. Maka mintalah selalu kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, innama hiya, sesungguhnya hiya adapun amal kalian, ay a'malukum, yakni beberapa amal kalian, uhsi itu menghitung siapa saya Allah, pada a'mal lakum untuk kalian semua, summa kemudian wafi memenuhi, membalas siapa saya kum pada kalian, iya pada iya amal, faman maka adapun seseorang wajada itu menemukan siapa man khairan pada kebaikan, falyahmad maka hendak memujilah siapa man Allah pada Allah, waman adapun seseorang wajada itu menemukan siapa man ghaira dzalika pada selain kebajikan, fala yalumanna maka janganlah merasa menyalahkan siapa man illa nafsahu kecuali dirinya man. Ditegaskan oleh Allah, le awakmu menemukan kebaikan itu adalah dari Allah. Jika kamu menemukan kejelekan, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri sendiri. Ini sebagai bentuk, kata ulama, sebagai bentuk adaban. Wal hadisus tsani, wal hadisu adapun hadis asani yang kedua, ajaza itu mengijazai ni kepada saya, bihi dengan hadis, al-allamatu siapa ulama yang sangat alim, as-sayyid yakni Sayyid Ahmad al-Marsifi al-Misri yang sebangsa Mesir, ba'daan ajazani, ba'daan di dalam setelah hendak, ajaza mengijazai ni kepada saya, bihi dengan hadis siapa, as-sayyidu Sayyid Abdul Wahhab bin Ahmad Farhat asy-Syafi'i yang sebangsa Syafi'i, an masyayikhihi dari beberapa gurunya Imam Ahmad Farhat, musalsalan seraya hadis musalsal bil awaliyati dengan awaliyah. Maksudnya hadis musalsal bil awaliyah itu adalah hadis yang periwayatannya itu sama, baik kondisi, situasi, perilaku itu sama. Jadi
Musalsal bil awaliyat itu adalah dari awal orang perawi pertama, kedua, ketiga, keempat sampai terakhir itu sama dalam kondisi, sama dalam situasi, dalam sikap itu sama, sehingga dinamakan hadis musalsal bil awaliyati. Umpamanya rawi meriwayatkan kepada rawi selanjutnya dengan memegang jenggot, maka rawi selanjutnya sampai terakhir itu akan selalu memegang jenggot. Nah, itu namanya musalsal bil awaliyah. Jadi rawi awal sampai rawi terakhir itu sama dalam sikap, kondisi dan situasi, itu namanya hadis musalsal bil awaliyah. Musalsalnya ila abdillahi, hingga Abdullah bin Amr bin As, dari putra laki-lakinya Amr bin As, sahabat Amr bin As. Anin Nabi SAW, meriwayatkan dari kanjeng Nabi SAW, annahu, sesungguhnya kanjeng Nabi, qala itu ndawuh sinten kanjeng Nabi, ar-rahimuna, pada lafadz ar-rahimuna. Ar-rahimuna adapun beberapa orang yang membelas kasihi, yarhamu, itu pasti mengasihi, hum pada ar-rahimun, ar-rahmanu, sinten zat yang maha pengasih, yaitu Allah. Tabaraka, semoga Allah memberkahi, wa ta'ala, dan maha luhur sinten Allah. Irhamu, membelas kasihanilah siapa kalian, man, pada seseorang, fil ardi, yang ada di dalam bumi, yarhamkum, maka pasti membelas kasihi, kum, pada kalian semua, man, siapa penduduk fis samai, yang ada di dalam langit. Wal makna, adapun artinya itu ar-rahimuna, adapun orang yang berbelas kasihan, liman, bagi seseorang, fil ardi, yang ada di bumi, min adamiyin, baik dari anak Adam, wa hayawanin, dan hayawan, lam yu'mar, yang tidak diperintah, apa biqatlihi, dengan membunuh hayawan, bil ihsani, itu dengan memperlakukan dengan baik, ilaihim, kepada adamiyin wa hayawanin. Yuhsinu, pasti akan berbuat baik, ar-rahmanu, sinten Allah, ilaihim, kepada ar-rahimun. Maksudnya orang yang mempunyai sifat belas kasihan kepada sesama, orang yang mempunyai kasih sayang kepada orang makhluk, sesama makhluk di muka bumi ini, pasti, kata Allah, akan dibelas kasihanilah oleh Allah dan penduduk-penduduk langit. Irhamu, berbelas kasihanilah siapa kalian semua, man, pada seseorang, tastati'una, yang mampu siapa kalian, antarhamu, pada hendak membelas kasih siapa kalian semua, hu, pada man, atau pada seseorang, min asnafi makhluqatihi, dari beberapa jenis makhluknya Allah Ta'ala. Walau akirin, meskipun itu tidak berakal. Membelas kasihannya bisyafaqatih, dengan kasih sayang, dengan syafaqah, dengan belas kasih, alaihim, terhadap makhluk, wa du'aihim, dan mendoakan makhluk, lahum, untuk makhluk, birrahmati, dengan kasih sayang, wal maghfirati, dan belas kasihan. Yarhamkum, maka akan membelas kasihan, atau pasti membelas kasihan, kum, pada kalian semua, al malaikatu, siapa malaikat. Jadi kalau ada orang manusia di muka bumi ini mempunyai sifat belas kasihan kepada sesama makhluk Allah, pasti malaikat pun akan membelas kasihanilah, lebih-lebih zat yang maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan memberikan belas kasihnya kepada penduduk bumi, yaitu manusia, yang berbuat belas kasih kepada sesamanya. Jadi gak usah pandang pilih, kita kepada manusia, sesama manusia saling belas kasih.
kita kepada sesama makhluk Allah, kepada hewan pun kita berbelas kasih. Sehingga dalam beberapa ulama, khususnya ulama Nusantara ini, banyak cerita-cerita perihal banyak wali yang ketika merusak pohonnya, merusak pepohonan, dia menangis karena merasa bersalah karena menyakiti pohon. Nah, semua itu adalah bentuk kasih sayang sesama makhluk, bentuk kasih sayang sesama makhluknya Allah. Sehingga orang yang mempunyai bentuk atau mempunyai sifat kasih sayang kepada sesama, pasti penduduk langit, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau menuangkan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Waman, dan azat, rahmatuhu, yang ada pun rahmatnya man, amatun, itu sangat umum, li ahli samai, bagi penduduk langit, allazina, iya penduduk langit, hum, adapun allazina, aksaru, itu lebih banyak, min ahlil ardi, dari penduduk bumi. Jadi penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sehingga kalau ada penduduk bumi, umumnya khususnya manusia yang mempunyai hati, yang mempunyai sifat belas kasih kepada sesama, pasti penduduk langit akan mencurahkan, akan memberikan kasih sayangnya kepada penduduk bumi tersebut. Wala yajuzu, tidak boleh, li syaksin, bagi seseorang, ayat doa, pada hendak mendoakan siapa saksin, li jami'il muslimina, terhadap semua orang-orang muslim. Tidak boleh mendoakan bi ghufri jami'i dunubihim, dengan meminta maaf semua dosanya muslimin. Jadi etikanya tidak boleh bagi seorang meminta doa atau mendoakan sesama muslimnya dengan meminta maaf semua dosanya. Au yad'uah, atau mendoakan siapa syakhs atau siapa seseorang, li fakirin, untuk orang fakir, binahwi mi'ati dinarin, dengan umpama 100 dinar. Walaysa, dan tidak ada, lahu, itu bagi fakir, jihatun, apa kondisi, yatasahhalu, yang mudah, minha, dari kondisi, zalika, apa 100 dinar. Jadi tidak sayogjanya, tidak boleh menurut Imam Nawawi seseorang mendoakan kepada orang fakir dengan nominal tertentu, padahal orang fakir tersebut tidak mempunyai peluang, tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menghasilkan dengan nominal tersebut. Yang benar gimana? Wa yaqulu, dan berkata siapa seseorang, hadza, pada doa ini, hadza, pada doa ini, minar rahmati, dari kasih sayang, bil khalqih, dengan makhluk. Jadi rahmah, doanya dalam rangka rahmah, bukan menentukan nominal. Li'annahu, karena hal itu, karena hal itu, mukhalifun, menyalahi, mukhalifun, itu menyalahi, linususi syar'i, terhadap nas-nas syariat, linususi syar'i, terhadap nas-nas syariat. Ru'iyah, dimimpikan, Al-Ghazali, sintan Imam Ghazali. Jadi ada orang yang kasyaf, ada wali yang sangat bersih hatinya, bermimpi Imam Ghazali, finnaumih, di dalam tidur, finnaumih, di dalam tidur, fakilah, maka dikatakan, fakilah, maka dikatakan atau ditanyakan, apalahu, terhadap Ghazali. Jadi dalam mimpinya wali tersebut bertanya kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, ma, adapun apa, fa'ala, itu melakukan, Allahu, sinten Allah, bika, terhadapmu. Jadi si wali itu bertanya kepada Imam Ghazali, ya Imam Ghazali, apa yang perbuat, apa yang Allah lakukan kepada engkau? Pastinya Imam Ghazali sudah meninggal. Faqalah, lalu menjawab sinten Imam Ghazali, au qafah, memberhentikan sinten Allah, ni, kepadaku, kata Imam Ghazali, baina yadaihi, di dalam antara ngersani Allah.
Jadi Imam Ghazali itu diberhentikan di hadapan Allah. Wa qala, dan dawuh sinten Allah. Wa qala, lan dawuh sinten Allah li kepada saya, kata Imam Ghazali. Allah bertanya kepada saya. Bima, sebab apa? Qadim datang siapa kamu alaya kepadaku. Allah bertanya kepada Imam Ghazali, hei Imam Ghazali, la awakmu datang ke sini? Sebab apa kamu bisa sampai ke sini? Kata Allah dalam mimpinya seorang wali. Fasirtu, lalu menjadi siapa Imam Ghazali. Fasirtu, maka menjadi siapa saya Imam Ghazali. Al-Quru, itu menyebutkan siapa saya, a'mali, pada beberapa amalku. Ya, saya ditanyakan oleh Allah, sebab apa kamu datang ke saya, kata Allah. Maka kata Imam Ghazali, saya menjawab, saya menyebut semua amal-amalku. Saya mengarang kitab, saya orang yang zahid, saya yang orang waro. Maka disebutkan semua oleh Imam Ghazali di hadapan Allah. Faqala, maka bertanya lagi sinten Allah. Faqala, maka berkata dawuh sinten Allah. Lima akbiluha, lima karena apa? Akbiluh, menerima siapa saya Allah, ha pada amal. Terus amal yang mana yang saya terima? Kata Allah menanyakan Imam Ghazali. Hanya ya gak tahu Imam Ghazali, pastinya bingung. Akhirnya Allah, karena Imam Ghazali tidak menjawab, oleh Allah diberi jawaban, wa innama qabiltu, sesungguhnya saya menerima siapa saya Allah, mingkah dari kamu wahai Ghazali, zata yaumin, di dalam suatu saat, nazalat, turun, datang, zubabatun, apa lalat, kata Allah. Bien ono ada lalat, dulu ada lalat yang menghampirimu. Ala midadi qalamika, atas mangsi pena kamu. Ala madadi qalamika, atau ala midadi qalamika, atas mangsi pena kamu. Litash robah, untuk meminum apa lalat. Jadi oleh Allah dibeberkan, dulu datang seekor lalat yang menghampirmu, terus meminum tinta dari pensil kamu. Minhu dari madad, wa anta, adapun kamu, taktubu itu menulis siapa kamu, fataroktah, lalu kamu memberhentikan. Fatarokta, lalu memberhentikan siapa kamu, alkitabatah, pada menulis. Hatta akhodat, sehingga mengambil apa lalat. Hatta akhodat, sehingga mengambil apa lalat, hadzaha, pada bagiannya lalat. Rahmatan, karena belas kasihan, biha, dengan lalat. Sumaqalah, kemudian dawuh ta'ala sinten Allah ta'ala, teruslah siapa kamu, bi'abdi, dengan hambaku, ilal jannati, kepada surga. Ini adalah cerita yang sangat berharga. Jadi dikisahkan dari Imam Ghazali bahwa Imam Ghazali dimimpikan oleh seorang wali. Imam Ghazali ditanyai oleh seorang wali itu dalam mimpinya, ya Imam Ghazali, apa yang Allah lakukan kepada kamu? Maka jawabannya Imam Ghazali, Allah memberhentikan saya di depannya. Terus Imam Ghazali ditanyakan oleh Allah, sebab apa Imam Ghazali kamu datang kepada saya? Dijawab oleh Imam Ghazali, saya menyebut semua amalku di hadapan Allah, semua amal-amalku saya sebutkan di hadapan Allah. Terus oleh Allah ditanyakan lagi Imam Ghazali, terus amal yang mana yang saya terima? Hanya Imam Ghazali kebingungan, tidak bisa menjawab. Akhirnya oleh Allah dijawab, amal yang saya terima dari kamu adalah seekor lalat yang mendatangimu,
yang menghinggap kepada kolammu, meminum tintamu kamu biarkan, padahal kamu sedang menulis, tapi kamu mendiamkan penanya demi lalat, demi kasihan kepada lalat karena lalat lagi butuh minum. Lah amal itu yang saya terima, kata Allah, dari kamu wahai Ghazali. Dari cerita ini bisa kita ngambil kesimpulan bahwa amal yang diterima oleh Allah bukan selalu amal yang sangat besar, bukan amal kecil saja, bukan amal besar saja, tapi amal yang memang murni, amal yang keluar dari hati, amal yang keluar dari orang yang ikhlas, itu yang diterima oleh Allah. Sekecil apapun itu amal, kalau keluar dari hati, lebih-lebih dia tidak tahu, tidak ada rasa bahwa itu adalah kebajikannya, maka amal itu yang bernilai di sisi Allah. Lah, inilah yang bisa kita ambil dari kisah dari Imam Ghazali tentang amal yang diterima di sisi Allah. Jadi bukan amal yang harus besar yang diterima oleh Allah, tapi amal yang tidak dirasakan, amal yang tidak digugat-gugat, itulah amal yang akan diterima di sisi Allah. Wa fi qaulihi, dan itu di dalam dawuhnya Kanjeng Nabi, wa fi qaulihi, dan itu tetap di dalam dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamukum. Hadis depan itu berupa lafadz yarhamukum. Riwayatani, adapun dua riwayat. Riwayatani, adapun dua riwayat. Al-jazmu berupa satu jazm, yarham. Ala annahu, atas sesungguhnya jazm, jawabul amri, itu jawabnya amar, jawabnya perintah. Waraf'u, dan dibaca rofa. Waraf'u, dan dibaca rofa. Ala annahu, atas sesungguhnya rofa, jumlatun, itu jumlah, du'aiyatun, yang sebangsa doa. Wahu, adapun rofa, ala annahu jumlatun du'aiyatun, aula, itu lebih utama. Kenapa? Lianna du'aahu, karena sesungguhnya doanya Kanjeng Nabi, ghairu mardudin, itu tidak mungkin ditolak. Ghairu mardudin, itu tidak ditolak, pasti tidak akan ditolak. Ini cuma membahas redaksi yarhamkum, apa yarhamukum dalam hadis itu. Dalam hadis irhamu mau fis sama, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jadi yang dibahas lafadz yarhamkum. Ada yang membaca yarhamkum, bisa dibaca yarhamukum. Kalau dibaca yarhamkum berarti jazm. Kalau jazm berarti karena menjadi jawab dari amar, dari perintah. Mana perintahnya? Irhamu, ini perintah. Berarti jawabnya yarhamkum, maka dibaca jazm. Dan juga bisa dibaca rofa, yarhamukum itu. Kenapa kok dibaca rofa? Alasan karena yarhamukum itu adalah doa dari Kanjeng Nabi. Lah, yarhamukum dibaca rofa itu lebih utama karena ini merupakan doa Kanjeng Nabi. Kalau doa Kanjeng Nabi pasti tidak akan ditolak. Wa min asbabi husnil khotimati, dan itu diantara beberapa sebab mati husnul khotimah. Wa min asbabi husnil khotimati, dan itu diantara beberapa sebab mati husnul khotimah. Al muwadhabatu, adapun istiqomah terus menerus, ala hadzal du'ai, atas inilah doa. Wa huwa, adapun doa, Allahumma akrim hazihil ummatah al muhammadiyatah bijamili awaidikah fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Ini Imam Nawawi memberikan solusi di antara sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu menjadi husnul khotimah adalah menekuni, mengistiqomahkan suatu doa, yaitu doanya Allahumma akrim hadhil ummata al muhammadiyatah bijamili awaidika fid daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Wa minha, dan itu diantara sebab mati husnul khotimah. Wa minha, itu
di antara sebab mati husnul khatimah. Al-muwadzabatu adapun istiqomah, adapun menekuni, ala hadzal du'ai atas inilah doa. Baina sunnatis subahi di dalam antara sunnah subuh, berarti sebelum sholat subuh, wa fardihi dan fardunya subuh, berarti antara sholat subuh dan sholat di antara sunnah subuh dan sholat subuhnya. Jadi pertengahan itu membaca doa. Wa huwa adapun doa, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hfad ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin, Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammadin maghfiratan amatan ya rabbal alamin, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin farajan ajilan ya rabbal alamin. Inilah bentuk doa yang dibaca antara sholat sunnah subuh dengan sholat subuhnya, tengah-tengahnya baca sunnah ini. Insyaallah, kata beliau Imam Nawawi Al-Bantani, menjadi penyebab seseorang tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa minha, itu diantara penyebab mati husnul khotimah, mulazimatu hadad doa, adapun atau mulazamatu hadad doa, adapun menekuni, mengistiqomah inilah doa. Wa huwa adapun doa, ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai'in wala tas'alni an kulli syai'in wala tuhasibni fi kulli syai'in wa a'tini kulla syai'in. Inilah semua doa-doa, kata beliau Imam Nawawi Al-Bantani, insyaallah menjadi penyebab-penyebab seseorang menjadi husnul khotimah. Semoga kita semuanya bisa melaksanakan, bisa menekuni inilah doa, sehingga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin.